warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, seperti biasa kita kirim tawasul surat Al-Fatihah kepada guru-guru kita, khususnya musannif kitab Safinatun Najah. Ahadrat yahfina syafina quratan sunnah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu alaihi Asya'al alim al-fadil salim musnir al-hadran wa awsulihim fur'ihim annallah firlahum wa yarhamhum wa yitarjaju fil jannah wa yanfa'una berkatihim asrarihim wa anwarihim wa alumhum fil dunya dunya syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sebelum saya mulai ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Alhamdulillah ala kulli hal kita bisa berkumpul kembali di bulan yang penuh berkah ini untuk melaksanakan ngaji kitab Safinatun Najah yang isinya adalah sebagian besar fikih. Di samping fikih tentunya juga ada beberapa ilmu lain yang bisa kita istifadah, kita ambil pelajaran, entah itu akhlak maupun tasawuf. Nah, tapi saya harapkan sekalipun ini dalam keadaan berpuasa, itu tidak mengurangi semangat dan juga giroh dalam belajar. Sehingga ini nanti diperhatikan baik-baik, hal-hal yang penting dicatat, dirangkum kalau perlu. Ya, mulai sekarang harus dirangkum, karena kalau yang kemarin-kemarin biasanya nggak ada outputnya, hanya dengerin habis itu nggak ada catatan, bisa jadi setelah itu lupa apa yang sudah kita pelajari bersama dari kitab sebelum-sebelumnya, bisa jadi lupa. Oleh sebab itu ini silakan dicatat, wajib dicatat karena nanti akan dicek. Ini demi supaya kita bisa belajar dengan betul-betul baik dan ada yang memang masuk ilmunya ini. Kalau lupa nanti bisa dibaca kembali. Kemudian juga meskipun puasa nanti yang ketahuan ngantuk atau tidur, maka silakan mengambil wudhu. Kalau nggak mau wudhu ya berdiri sampai nggak ngantuk, nanti baru boleh ngaji dengan duduk lagi. Bisa dipahamin ya? Tadi ketika sholat jamaah asar, selain saya, kalau saya baru datang tadi sholat di masjid di jalan. Selain saya ada yang tidak ikut sholat berjamaah? Ayo jujur. Puasa. Berapa orang? 1, 2, 3. Ada lagi? Oh, 4. Kebablasan ya tidurnya ya, keilulahnya. Ya tidak masalah, tapi mungkin untuk selanjutnya bisa dibangunkan sama temennya, minta tolong temennya, bangunin saya nanti kalau sudah waktunya sholat, supaya bisa sama-sama sholat jamaah bareng, sama-sama dapat pahala bareng. Nah ini kan namanya berteman dalam kebaikan, jangan saling mengingatkan. Tapi juga yang tidur juga harus sadar diri, jangan sulit kalau dibangunin. Dibangunin malah marah-marah. Ada nggak di sini? Jadi harus sadar diri, minta tolong dibangunin. Ya ketika dibangunin bilang terima kasih sudah dibangunkan, sehingga
bisa melaksanakan sholat bareng-bareng ya. Untuk selanjutnya nggak apa-apa, emang puasa mungkin ada hilafnya ya, ada hilafnya, mungkin capek, ngantuk dan lain sebagainya. Tapi sekarang ngaji jangan ngantuk ya. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di bab yang terakhir itu lafadz la ilaha illallah. Kemudian pasal selanjutnya adalah balik. Ya, betul atau tidak? Kalau di kitab yang antum bawa terjemahan itu halaman 10 ini tanda balik. Balik, kenapa kok balik ini dipelajari di awal? Setelah kemarin menyebutkan belajar tentang rukun iman, ya, rukun Islam, rukun iman, kemudian makna kalimat tauhid, setelah itu kok balik? Iya, karena sebelumnya pondasinya dulu rukun iman, rukun Islam. Kemudian setelah ini inti atau pembahasan dari kitab ini itu kan tentang fikih, tentang ibadah khususnya ya kan, ada sholat, ada puasa, ada zakat dan seterusnya. Nah, ibadah itu tadi itu baru bisa dilakukan atau baru dibebankan kepada mukallaf. Mukallaf itu salah satunya adalah orang yang balik, al-aqil wal balik. Mukallaf orang yang dikenai hukum ibadah, diwajibkan sholat, diwajibkan puasa, itu adalah meliputi al-aqil wal balik. Ya berakal ya balik. Kalau berakal sudah tidak perlu kita pelajari, bisa lah untuk membedakan orang berakal sama enggak. Tapi kalau balik ini, nah, apakah kita semua sudah balik atau belum? Kalau sudah balik berarti sudah dihukumi wajib melaksanakan sholat, puasa dan ibadah yang lainnya, dan apabila enggak melakukan sudah kena dosa. Kalau kita sih sepertinya sudah balik semua yang ada di sini. Tapi minimal antum mengetahui batasan balik, sehingga mungkin kalau punya adik di rumah atau misalkan nantinya sudah punya anak, itu bisa menempatkan, bisa mengajari anaknya untuk melakukan ibadah pas ketika waktunya, yaitu ketika balik ini. Jangan sampai kita sudah punya anak, anaknya sudah balik tapi belum sholat, belum puasa. Nah, maka kita harus tahu tanda-tandanya. Faslun fi bayani bulugil marahiki wal mu'asiri. Fasal ini menjelaskan tentang baliknya anak remaja. Marahik itu remaja. Wal mu'asiri dan usia sedayanya. Alamatul bulugi salasun. Tanda-tanda balik itu ada 3. Tapi di sini dirinci kalau di syarahnya. 3 itu fi hakil unsa, untuk perempuan. Kalau untuk perempuan tanda balik itu ada 3. Fi hakil dzakar, kalau untuk laki-laki itu ada 2. Jadi 3 itu tidak semuanya untuk laki-laki sama perempuan. Kalau untuk perempuan ya 3-3-nya masuk. Tapi kalau untuk laki-laki hanya 2 dari 3 yang akan kita pelajari ini nanti. Nah, apa itu 3 tanda itu? Yang pertama adalah tamamu khamsa asyrota sanatan, sudah genap 15 tahun. Sudah genap 15 tahun. Ini baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Pokoknya kok sudah mencapai usia 15 tahun, baik itu sudah haid atau sudah mimpi basah atau belum 15 tahun, maka dihukumi sudah balik. Karena ini berdasarkan ketercapaian usia. 15 tahun di sini itu 15 tahun Komariah. Tahun Hijriah, kalender Hijriah itu loh. Bukan 15 tahun Masehi, bukan. Nah, usia Komariah ini biasanya jarang kita perhatikan ya kan. Karena kita ulang tahun biasanya yang diperingati itu sesuai dengan kalender Masehi. Padahal yang dimaksud 15 tahun di sini itu adalah 15 tahun tapi versi tahun Komariah atau tahun Hijriah. Biasanya lebih cepat. Jadi mungkin kalau kita
hitung, kita konversikan kepada kalender Masehi, nggak sampai 15 tahun. Boleh jadi sekitar 14 tahunan sudah itu. Saya kurang tahu karena belum pernah menghitung secara pastinya kalau di kalender Masehi, tapi selisih sekian bulan mungkin kira-kira ya. Jadi belum sampai 15 tahun tepat. Karena ini 15 tahunnya itu adalah 15 tahun versi Hijriyah. Kemudian 15 tahun di sini itu juga sekalipun versi Hijriyahnya itu bukan berarti 15 tahun pas, tapi kurang sedikit pun nggak apa-apa. Kurang sedikit nggak apa-apa. Kalau di sini ada beberapa pendapat, ya, sebentar saya bacakan. 15 tahun di sini wa ibtida'uha min infisoli jamil badan, terlepas atau mulai dari pisahnya seorang bayi dari ibunya, berarti mulai lahir 15 tahun setelah lahir. Wasaniha, tanda yang kedua itu adalah al-ihtilam. Apa ihtilam? Mimpi basah. Kalau mimpi saja itu bahasa Arabnya hilmun, jamaknya ahlamun. Nah, ahlam itu mimpi enggak basah, mimpi kering lah. Kalau ihtilam ini mimpi basah. Mimpi basah itu gimana? Saya yakin sudah tahu lah ya. Tidak sekedar mimpi terus bangun-bangun basah, enggak. Bukan karena basahnya disemprot temennya atau diguyur air temennya, bukan ya. Tapi basahnya karena mengeluarkan mani. Ini berlaku fid dzakari wal unsa, laki-laki maupun perempuan. Perempuan juga mimpi basah. Perempuan juga mimpi basah. Perempuan kok mimpi basah, sekalipun belum usia 15 tahun, maka sudah dihukumi balik. Laki-laki juga sama. Sekalipun belum 15 tahun tapi sudah mendahului mimpi basahnya, maka itu sudah dihukumi balik. Nah, batasan usianya itu mimpi basah ini ketika usia 9 tahun. Dalam artian kok belum 9 tahun sudah mimpi basah. Ini menurut penelitiannya ulama-ulama terdahulu belum ada kasusnya. Biasanya mimpi basah ini ketika sudah mencapai 9 tahun. Ketika sudah mencapai 9 tahun. Jadi belum pernah ada menurut penelitian ulama-ulama terdahulu orang mimpi basah baik laki-laki maupun perempuan kok di bawah 9 tahun. Itu belum pernah ada. 9 tahun di sini itu takribiyah. Takribiyah. Makanya di sini dirinci. 9 tahun tentunya ini versi tahun Komariah tadi ya, tahun Komariah atau tahun Hijriyah. Tahdidiyah indal Bajuri wasyarbani. Menurut Imam Al-Bajuri dan Imam Asyarbini 9 tahun pas. 9 tahun pas tahun Hijriyah kok dia mimpi basah, maka sah dia balik. Tapi kaul yang muktamad menurut Ibnu Hajar dan Syekhul Islam bahwa 9 tahun di sini itu 9 tahun takribiyah. Takribiyah itu maksudnya 9 tahun mendekati 9 tahun. 9 tahun kurang dari 15 hari. Itu sudah sah juga. Tapi kalau 9 tahun kurangnya 16 hari atau 17 hari atau bahkan 1 bulan, maka enggak sah. Jadi 9 tahun yang dihukumi sah itu adalah 9 tahun atau kurang dikit. Kurang dikitnya berapa? Paling enggak kurang dikitnya 9 tahun kurang 15 hari. Itu sudah mulai sah dikatakan balik. 9 tahun kurang 10 hari sah. Tapi kalau 9 tahun kurang 16 hari, nah ini belum. Masih belum. Ya. Dan ini 9 tahunnya adalah ukurannya 9 tahun kalender Hijriyah atau Komariah itu tadi. Kemudian ada juga pendapat dari Abdul Karim, Syekh Abdul Karim, beliau dari Imam Ar-Romli, bahwasanya dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau misalkan perempuan itu 9 tahunnya 9 tahun takribiyah.
berarti kurang-kurang dikit nggak apa-apa. Tapi kalau laki-laki harus 9 tahun pas. Ini kalau menurut siapa tadi? Imam Abdul Karim ya, Imam Abdul Karim, Syekh Abdul Karim. Itu terkait mimpi basah. Jadi 9 tahun itu kita rinci, laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki memang harus 9 tahun pas minimalnya. Tapi kalau perempuan 9 tahun kurang dikit nggak apa-apa, kurang beberapa hari nggak apa-apa. Dua tanda tadi, tercapainya usia 15 tahun dan juga mimpi basah, ini berlaku pada laki-laki dan perempuan. Selanjutnya tanda yang ketiga, ini hanya berlaku pada perempuan karena head ini nggak mungkin laki-laki head, nggak mungkin ya. Tanda yang ketiga, wasalisuha al-haidu, head. Head itu gimana jelasinnya ya? Keluarnya darah dari rahimnya perempuan. Nggak usah dibayangin macam-macam. Pokoknya sementara itu dulu. Nanti juga tahu. Yang lebih tahu yang perempuan. Tapi memang laki-laki juga harus tahu ya kan. Jaga-jaga kalau misalkan nanti istri kita nggak tahu itu, maka kita wajib mengajarinya ya kan, ilmu tentang head. Head ini fil unsa, hanya khusus di perempuan, di laki-laki nggak ada. Jangan pernah bermimpi untuk head, jangan. Ini hanya untuk perempuan. Usianya berapa head ini minimalnya? Yaitu litis isinina, minimalnya usia 9 tahun. Tentunya 9 tahun tadi sesuai beberapa pendapat ulama. 9 tahun pas atau 9 tahun kurang dikit. Kok sudah head? Ya sudah dihukumi balik. Tapi kok sampai usia 15 tahun, sampai usia 15 tahun belum head, ada saja seperti ini kasusnya. Ya belum balik. Nunggu sampai usianya 15 tahun. Bahkan boleh jadi headnya itu di atas umur 15 tahun. Bisa saja. Maka dia baliknya ketika sudah 15 tahun, nggak usah nunggu head. 15 tahun, usianya sudah genap 15 tahun secara kalender Hijriah atau Komariah, ya sudah dia balik, sekalipun belum head. Nanti juga sebentar lagi setelah itu pasti akan head, entah di usia 16 atau 17, nggak lama. Biasanya seperti itu. Nah, ini 9 tahunnya takribiyah ya. Takribiyah itu tadi ya, yang dimaksud takribiyah itu apa namanya? 9 tahun kurang dikit, kurang beberapa hari. Batasannya adalah yang 15 hari. Itu sudah dihukumi apa namanya? Head. Nah, sudah selesai kalau di sini. Nah, kalau di sini ada juga penjelasan wa amal khunsa. Nah, ini tidak sesuai dengan yang lumrah. Khunsa itu banci. Tapi banci di sini bukan berarti orang laki-laki terus berpenampilan perempuan, tapi orang yang mempunyai kelamin ganda. Orang mempunyai kelamin ganda. Jadi ada kelamin laki-lakinya, ada kelamin perempuannya, itu namanya khunsa. Tanda balik bagi khunsa gimana? Kalau tadi kan bagi laki-laki dan perempuan. Fa amal khunsa fa hukmuhu annahu an amna min dzakarihi wa hadha min farjihi. Jadi kalau tanda balik bagi khunsa harus dua-duanya. Jadi dari kelamin laki-lakinya ya sudah mimpi basah, dari kelamin perempuannya juga sudah head. Kok hanya salah satu tanda itu belum dihukumi balik. Harus dua-duanya ada tanda-tandanya. Kenapa? Karena khunsa ini bisa jadi meskipun sudah head, ternyata dia aslinya laki-laki, yang lebih kuat adalah laki-laki. Berarti headnya tadi nggak sah untuk tanda balik. Jadi tandanya dia harus dua, tanda secara laki-laki dan tanda secara perempuan. Sama saja, kok dia ternyata mimpi basah tapi melalui jalur kelamin laki-lakinya, belum dihukumi balik. Karena boleh jadi ternyata dia itu perempuan. Jadi nggak sah kelamin laki-lakinya tadi. Sehingga khunsa ini baru dihukumi balik ketika sudah ada tanda-tanda dari kedua kelaminnya. Kelamin laki-laki maupun kelamin perempuan.
Kalau nggak gitu ya harus mencapai usia 15 tahun gitu loh. Kalau 15 tahun kan auto, berarti balik. Sebelum 15 tahun dia tidak bisa dihukumi balik kalau tandanya itu hanya dari salah satu, dari kelamin salah satu. Harus dua-duanya. Karena kalau hanya dari kelamin salah satu ini memungkinkan itu kelamin yang salah. Kan khunsa itu sebetulnya ada condongannya, ada kecenderungannya. Antara kalau nggak sebetulnya laki-laki, sebetulnya perempuan. Kebetulan saja secara fisik itu dua, tapi aslinya itu ya tidak ada ya, karena Allah itu hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Itu kan hanya secara fisiknya saja. Nah, adapun banci yang laki-laki tapi berpenampilan perempuan itu ya tetap dihukumi laki-laki. Ya kan? Termasuk juga perempuan yang berpenampilan laki-laki tomboy, ya tetap dihukumi sebagaimana perempuan. Itu kan dia merubah sendiri, ya kan, sudah diberikan Allah laki-laki atau sudah diberikan Allah perempuan tapi dia rubah sendiri, itu lain lagi ceritanya. Ini khunsa yang di sini sekali lagi yang dimaksudkan adalah memang kelaminnya ada dua, ada laki-laki perempuan. Ya mungkin kita belum pernah menjumpai, tapi ada yang model seperti berkelamin ganda. Selanjutnya kenapa kok kita perlu membahas tentang hukum-hukum atau tanda-tanda baliknya seseorang, supaya kita tahu itu tadi ya, minimal nanti kalau kita sudah punya anak atau kita punya murid, kita bisa menyampaikan, kita bisa mengetahui, oh anak saya, murid saya sudah balik, berarti apa yang harus dilakukan? Sudah wajib melaksanakan ibadah-ibadah yang difardukan. Ada kewajiban wali terhadap anaknya, kewajiban orang tua terhadap anaknya. Dzakarul musannif awwala mas'alatin fil fiqhi alamatil bulugh. Musannif pengarang kitab ini meletakkan bab balik itu di awal bab. Kenapa? Li'anna menatut taklif, karena ini berhubungan atau berkaitan dengan taklif. Taklif itu kewajiban beribadah. Seseorang mulai dikenakan kewajiban beribadah. Alal balik duna sobi wasobiyah. Kalau belum balik kan masih sobi-sobiyah, masih bocah, masih bocil. Ya, sobi-sobiyah itu bocah kecil atau bocil. Kalau masih kecil belum terkena hukum wajib puasa atau wajib sholat. Nah, batasnya berapa? Yaitu tadi, kalau sudah balik baru. Tapi sebagaimana orang tua, ya, kita sering dengar bahwasanya pada usia ke-7 tahun itu orang tua wajib hukumnya, wajibnya tapi di sini fardu kifayah. Orang tua, ya, kita nanti kalau sudah menjadi orang tua punya anak kita sudah berusia 7 tahun, wajib hukumnya bagi kita mengajari anak ini untuk sholat. Untuk sholat. Tapi hanya sebatas mengajari, bukan berarti terus sudah dia wajib sholat, enggak. Dia hanya diajari, wajib diajari. Ini fardu kifayah. Fardu kifayah itu berarti kalau misalkan orang tuanya ada dua, bapak dan ibu, cukup salah satu saja sudah menggugurkan kewajiban. Tapi kalau bapaknya nggak ngajarin, ibunya nggak ngajarin, sama-sama dosa dua-duanya. Minimal kalau nggak ngajarin, taruhlah anak ini di sekolah atau di tempat pendidikan, biar diajarin sama gurunya. Tapi kalau nggak ada usaha apa-apa, sudah usia 7 tahun, hati-hati. Karena ini ternyata hukumnya fardu kifayah, mendidik anak sholat ini. Sehingga usia 7 tahun ini, ya ibunya, biasanya sih ibunya ya kan, karena bapaknya sibuk kerja. Tapi kalau ibunya nggak bisa mendidik, ya bapaknya juga menanggung kewajiban. Oleh sebab itu kita penting memilih istri yang paham agama juga, supaya bisa mendidik anak-anak kita nanti. Ya kan? Pendidikan anak itu tidak dimulai dari ketika dia TK atau ketika dia PAUD. Ya. Tapi dimulai dari
kita memilih calon istri yang solihah, yang paham agama, yang sekiranya bisa mendidik anak-anak kita tentunya. Ya, amin, amin. Usia 7 tahun, ya. Usia 7 tahun diperintah, tapi perintahnya di sini dengan di sini dijelaskan ma'at tahdid. Tahdid itu kayak nakut-nakutin. Nakut-nakutin tapi enggak terus dipakai kekerasan beneran, enggak. Ya, misalkan ayo kamu harus sholat, kalau enggak sholat tak pukul. Kalau enggak sholat tak pukul. Nah, tapi enggak dipukul beneran. Ini cuman sekedar nakut-nakutin. Kan anak kalau masih bocil itu kan biasanya takut ya. Boleh kita ancam dengan sesuatu hal yang dia takuti. Misalkan dia apa misalnya? Ayo kamu harus sholat, kalau enggak sholat enggak tak kasih uang jajan misalkan. Enggak apa-apa. Kamu harus sholat. Kalau enggak sholat, apa dia takutnya apa misalkan? Nanti tak kunci di kamar sendirian misalkan. Tapi ini hanya sekedar nakut-nakutin ya, supaya dia termotivasi untuk mau membiasakan sholat. Nah, di sini dijelaskan ma'at tahdid dengan nakut-nakutin, tidak dijelaskan dengan pemberian hadiah. Bukan berarti kalau dikasih hadiah enggak boleh. Tapi menurut ulama-ulama zaman dahulu, saya kurang tahu, tapi di sini hanya dijelaskan nakut-nakutin. Tidak ada di sini kamu harus sholat, nanti kalau sholat tak kasih uang. Kamu harus sholat, nanti kalau kamu sholat nanti tak kasih apa mainan atau kesukaannya dia apa. Tidak ada di sini. Ulama-ulama zaman dahulu nggak ada seperti itu. Boleh jadi karena dikhawatirkan nanti sholatnya niatnya karena pemberian itu tadi, karena hadiah itu tadi. Jadi kalau yang diajarkan oleh ulama itu ditakut-takutin dengan hal yang dia itu takut untuk tahapan awal. Karena takutnya kalau kita beri hadiah, ayo kamu sholat nanti kasih uang. Terus seperti itu terus. Kalau pas dia sholat terus nggak dikasih uang, terus dia akhirnya nggak mau sholat. Jadi sholatnya karena uang atau karena hadiah yang lain. Sehingga ulama zaman dulu mengajarkannya ternyata mengajari anak sholat itu, memerintahkannya itu dengan nakut-nakutin. Dengan nakut-nakutin kalau usia 7 tahun. Baru nanti kalau sudah mencapai usia 10 tahun, itu boleh kita pukul. Orang tuanya boleh memukul. Tentunya di sini dijelaskan pukulannya adalah dorban ghairu mubarrihin. Pukulan yang tidak melukai. Pukulannya ya bukan memukul terus sampai anaknya terluka terus patah tulang sakit, enggak ya. Tentunya pukulan ya hanya pukulan supaya anak itu kira-kira ada takutnya gitu. Enggak kan ada juga ya kan yang orang tua mukul anak pakai benda keras sampai anaknya kesakitan bahkan sampai patah tulang, itu kan ada. Nah, jangan sampai seperti itu juga ya. Mukulnya itu mukul yang tidak untuk melukai, tapi mukul untuk ya membuat efek jera itu tadi. Tapi boleh jadi nanti ada kasus di mana anak ini susah dibilangin. Jadi harus keras mungkin. Nah, itu juga nggak apa-apa. Kalau memang diperlukan kekerasan nggak apa-apa. Tapi tentunya bertahap ya, bertahap. Mulai dari kita nasihati dulu pakai nasihat, pakai lisan dulu. Kok nggak mempan, baru pakai fisik. Tapi pukulan yang tidak menyakiti tentunya. Kok dia memang benar-benar bandel nggak mau sholat sudah usia 10 tahun, maka nggak apa-apa kita hajar. Tapi tentunya dengan langkah-langkah itu tadi ya, nggak langsung tiba-tiba nggak mau sholat langsung bak, jangan. Ada langkah-langkahnya tadi. Kenapa ke usia 10 tahun? Karena usia 10 tahun itu sudah dimungkinkan untuk balik. Takutnya sudah balik usia 10 tahun itu, tapi kita nggak tahu. Boleh jadi dia balik tapi dia diem-diem. Ya kan? Bisa saja. Sebetulnya dia sudah balik di sekitar usia 9 tahunan, tapi dia diem aja nggak lapor. Bisa saja. Nah, maka 10 tahun ini mulai kita keras. Kita tegas bahwasanya kita memerintahkan untuk sholat. Kok anak nggak mau sholat? Boleh kita pukul.
Yang mempunyai hak memukul itu adalah orang tuanya. Kalau misalkan guru gimana? Kan ada kadang-kadang usia 10 tahun sudah dipondokkan atau sudah disekolahkan karena dirasa bapak ibunya tadi kan mempunyai kewajiban mendidik sholat. Ternyata bapak dan ibunya sama-sama nggak bisa mendidik. Kebetulan bukan mempunyai dasar agama, tidak memiliki dasar agama. Kan harus digurukan kepada yang lain, ditaruh di madrasah atau ditaruh di pesantren. Guru atau ustadz itu tidak memiliki hak untuk memukul, nggak boleh, kecuali sudah diizinkan orang tua. Kecuali sudah diizinkan orang tua. Nah, ini ironinya zaman sekarang itu kan orang tua nggak mengizinkan memukul ya, gurunya tidak diizinkan orang tua memukul ya kan. Kok ada anak di sekolah dipukul sama gurunya, nanti orang tuanya marah lapor polisi. Nah ini sebetulnya ya gimana ya, dia minta anaknya dididik tapi kok tidak bisa dididik. Kalau memang dia minta tolong supaya anaknya dididik itu ya sekalian harus sudah dipasrahkan, saya izinkan kalau memang anak saya nakal nggak bisa terdidik, dipukul aja nggak apa-apa. Harusnya seperti itu. Kalau orang tua zaman dulu seperti itu. Kok misalkan anak dipukul guru, nangis ke orang tua, maka yang dimarahi bukan gurunya tapi anaknya. Kemudian orang tuanya akan datang ke guru bukan untuk melabrak, tapi untuk berterima kasih. Terima kasih Ustadz, terima kasih Ustadzah, anak saya telah panjenengan didik. Bukan kayak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang malah gurunya nanti dilaporkan polisi. Enggak terima gurunya dilaporkan polisi. Dan saya yakin guru melakukan pukulan atau kekerasan itu tidak ada tujuan lain selain mendidik, enggak mungkin ya. Enggak mungkin guru itu tiba-tiba memukul, itu enggak mungkin. Karena itu memang bersifat mendidik. Harus dengan cara apa lagi memang? Kalau dinasihatin nggak mempan, ditakut-takutin nggak mempan. Di kitab juga sama, yaitu caranya boleh dorban goiro mubarihin tadi, mubarihin dengan memukul. Di kitab juga diajarkan seperti itu. Nah, cuman itu tadi ya yang digarisbawahi. Kok misalkan kita nanti jadi guru, ya punya murid, itu kita nggak boleh mukul murid kita. Kecuali kalau memang sudah diizinkan oleh orang tuanya. Nah, kalau di pesantren biasanya masih banyak. Jadi menitipkan anaknya, disewankan kepada kiai atau ustadz, saya titip anak saya, minta tolong dididik. Kalau memang sulit dididik, kalau perlu dilakukan kekerasan pukulan, enggak apa-apa, saya ikhlas, saya ridho. Kalau di pesantren masih banyak seperti itu. Masalahnya yang di sekolah formal ini, sekolah umum. Nggak ada orang tua yang menitipkan terus rela anaknya dipukul, itu nggak ada. Yang ada itu kalau anaknya dipukul malah nggak terima lapor polisi gitu ya. Nah, itu rincian itu tadi ya. Jadi bukan berarti balik baru diajarin, enggak. Tapi pra-balik, sebelum balik. Ya. Balik tadi kan minimalnya 9 tahun. Di usia 7 tahun itu sudah mulai kita ajari supaya ketika sudah masuk balik itu sudah bisa dia. Sudah bisa. Kemudian ibadah sebelum balik apa hukumnya? Sudah mendapatkan pahala atau belum? Kalau memang sudah dilaksanakan ya sudah dihitung pahala, ya kan? Dapat pahala kebaikan sekalipun belum wajib, ya kan? Tapi kan itu mendidik kebaikan, mempersiapkan supaya nanti ketika sudah balik bisa melaksanakan ibadah dengan baik, dengan benar, sesuai dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Jadi mendidiknya itu mulai usia 7 tahun, kemudian di usia 9 tahun andaikan sudah balik, maka sudah dihukumi wajib. Sudah dihukumi wajib. Kok belum balik? Enggak apa-apa, 10 tahun mulai kita wajibkan. Terlepas sudah balik atau belum, 10 tahun ini mulai sebagai orang tua mulai kita kerasi, kita tegasi.
Nah, nanti entah di usia berapa baliknya, bisa jadi di setelah usia 10 tahun bisa jadi ya kan. Entah 11, 12 atau mentok 15, baru nanti dia kalau sudah balik betul-betul mukallaf. Mukallaf itu berarti resmi menyandang beban atau tanggung jawab untuk melaksanakan ibadah-ibadah itu tadi. Nah, selain mengajari sholat, di sini juga dijelaskan bahwasanya pada usia 7 tahun orang tua itu tidak hanya diwajibkan mengajari sholat, termasuk juga mengajari puasa ya, tapi puasa ini diajari, bukan dipraktekkan, diajari. Diajari itu berarti sekiranya 7 tahun belum mampu ya jangan, ya, mungkin dimulai dari puasa setengah hari dulu, itu namanya latihan. Nanti baru kalau usia 10 tahun kan sudah dimungkinkan balik tadi. Nah, usia 10 tahun dimulai puasa full 1 hari seperti kita, seperti orang balik, mulai dari imsak sampai maghrib. Nah, selain ngajari sholat dan puasa, juga harus diajari ini. Harus diajari pengetahuan atau wawasan bahwasanya Nabi Muhammad itu lahir di Mekah, kemudian dakwahnya di Madinah dan meninggalnya di Madinah. Ini wawasan seperti ini ternyata wajib disampaikan oleh orang tua kepada anaknya. Wajib ini, fardu kifayah juga. Maka hati-hati. Kok bapak atau ibu dua-duanya nggak menyampaikan, ya kena dosa. Makanya itu tadi penting kita itu memilih ibu yang cerdas. Madrasatul Ula, al-madrasatul ula ya kan. Al-ummu, ibu itu adalah al-madrasatul ula. Sekolah yang pertama, pendidikan yang pertama bagi anaknya. Harus tahu ilmu agama yang sekiranya dasar-dasar seperti ini. Kok misalkan bapak ibunya nggak bisa ngajarin, minimal anaknya itu tadi digurukan, ditaruh di sekolah atau di pesantren atau di TPQ-kan, pokoknya dididik oleh orang lain. Atau di privat juga nggak apa-apa wis. Ngundang ustadz datang ke rumah privat nggak apa-apa. Intinya gimana anaknya ini bisa terdidik ya. Kalau bisa didik sendiri ya bapak ibunya yang mendidik. Kalau nggak bisa ya kan harus orang lain. Nggak bisa itu bisa jadi karena memang orang tuanya ini tidak mempunyai kapasitas ilmu dalam hal itu. Kalau tidak begitu boleh jadi tidak bisa karena sibuk, bisa saja. Nggak apa-apa, bapak ibunya sama-sama kerja sibuk, nggak ada waktu untuk anaknya. Atau bapak ibunya berada di tempat jauh, di luar negeri, anaknya di rumah. Maka tetap harus mendidik. Cara mendidiknya kalau nggak bisa langsung, ya itu tadi. Silakan anaknya ditaruh di tempat madrasah atau pesantren, atau anaknya dicarikan guru. Ya. Privat boleh. Intinya gimana caranya anaknya ini tahu agama, tahu sholat, tahu puasa, dan tahu wawasan-wawasan itu tadi. Sudah selesai. Kira-kira mau sampai jam 5 apa setengah 5? Setengah 5, baik. Nggak apa-apa. Setelah ini ada bab syarat istinja, tapi nggak apa-apa. Karena ini spesial Ramadan ya, dan kita juga menghormati Ramadan. Maksudnya kita kan harus toleran ya. Sudah sore-sore, antum kayaknya sudah lemes. Saya lihat sudah mengikuti pengajian tanpa ngantuk, ini sudah luar biasa. Jangan lupa rangkumannya tapi. Jangan lupa rangkumannya, nanti akan dicek. Nah, sebelum saya akhiri barangkali ada yang mau ditanyakan ini terkait dengan balik tadi ya, bab balik. Ya boleh silakan. Dari siapa dulu? Bentar dulu ya.
Oh, ada mic-nya ya, jalan dulu mic-nya. Kan secara normal itu entah sekali atau ini ya, tapi kalau dia 3 hari betul-betul dulu, itu apakah normal atau ada sisi lain yang membuat dia apakah itu sakit atau ada mungkin gitu ya? Ya, ini dalam konteks sudah balik ya, sudah balik tapi junubnya 3 hari berturut-turut ya. Oke. Ya, silakan. Siapa tadi? Ya, Zaki dulu nggak apa. Dalam salahnya dijelaskan bahwa dari dulu Ibnu Hajar Wasyikhul Islam. Jadi Ibnu Hajar ini Al-Haythami Al-Asqalani Wasyikhul Islam itu julukan siapa? Ya. Dan juga Wasan Suha Al-Haythami. Siapa? Bentar. Ibnu Hajar dan Syekhul Islam. Terus yang berikutnya? Yang kedua, apa perbedaan haid dan juga istihadah? Oh ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengeluarkan. Keluar sendiri apa mengeluarkan? Ini belum balik. Kemudian mengeluarkan air mani dengan cara apa? Secara paksa. Izin bertanya. Ya. Tadi ada penjelasan kan ada ciri-ciri adanya baik. Yang 3 milik perempuan, yang 2 milik laki-laki. Dan yang saya tanyakan itu yang 1 sama yang 2 itu kan berhubungan dengan umur. Apa? Yang 1 sama yang 2 kan ada bersangkut dengan umur kan? Ya kan ada penjelasan umur. Nah itu tolak ukur minimalnya. Saya tanyakan minimalnya itu yang umur 19 ya umur 9 tahun atau umur 15. Karena sepaham saya tadi, kenapa kok didahulukan yang umur 15 daripada yang 9 tahun? Padahal kan angka sebelum 15 kan ada 9. Jadi dulu 9 itu. Jadi kenapa kok yang pertama itu kok 15 yang 9? Ya. Itu yang saya tanyakan. Baik, lumayan banyak ya. Saya ini takut lupa nanti, sudah 4 penanya tadi. Mungkin dari yang ini mumpung masih ingat ya. Kalau yang lain harus cross check lagi tadi, banyak banget. Kenapa kok didahulukan 15 dulu baru 9? Sebetulnya tolak ukurnya itu 9 atau 15? Tolak ukurnya itu kan kita mengesampingkan head dulu ya. Atau head nggak apa-apa. Tolak ukurnya itu bisa berdasarkan usia, bisa berdasarkan head atau mimpi basah. Nah, mimpi basah atau head itu baru sah kalau misalkan di usia 9 tahun minimalnya. Untuk angka 15 ini itu usia baliknya seseorang sekalipun belum ada tandanya. Dia belum head, belum mimpi basah, tapi usianya sudah 15, sudah balik. Sekalipun belum head dan belum mimpi basah ini. Nah, kenapa kok kemudian didahulukan 15 tahunnya daripada 9 tahunnya? Karena ukuran 15 tahun ini paling gampang. Jadi ciri 1, 2, 3 ini paling gampang diketahui itu umur 15.
Wis pokoknya kalau ada anak usia 15 tahun berarti sudah balik, pasti. Terlepas dia sudah haid mimpi basah atau belum. Pokoknya usianya sudah 15 tahun berarti sudah balik. Yang pertama itu ya aturannya. Yang kedua, meskipun belum 15 tahun kok sudah haid atau mimpi basah, maka dia juga bisa dianggap balik. Tapi dengan catatan haid sama mimpi basahnya harus minimal usianya 9 tahun. 9 tahun di sini adalah 9 tahun Hijriah tadi ya, Komariah. Dan juga ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan 9 tahun itu tahdidiyah ya kan ya di kitab ini. Ada yang mengatakan apa tadi istilahnya ya? Takribiyah. Kalau tahdidiyah itu 9 tahun tepat, pas. Kalau takribiyah itu 9 tahun kurang dikit. Kurang dikitnya berapa? Paling enggak minimal kurangnya 15 hari. Jadi kenapa kok duluan 15 tahun? Karena paling gampang. Kaedahnya orang kok 15 tahun maka sudah balik, kaedah pertama. Kaedah kedua, belum 15 tahun tapi sudah mimpi basah atau haid, maka juga sudah balik. Tentunya dengan catatan batas minimalnya tadi 9 tahun. Seperti itu. Bisa dipahami? Berarti tolak ukur paling minimalnya itu 15 tahun. Bukan 9 tahun. Minimal apa dulu? Maksudnya itu untuk tolak ukur yang paling pertama. Maksudnya kan ada urutan-urutannya. Berarti yang paling minimal tolak ukur untuk umur balik berarti yang 15 tahun. Ya, bukan umurnya minimal, bukan umur minimal loh ya. Kalau umur minimal ya 9 tahun. Boleh jadi 9 tahun sudah balik. Ini bukan minimal pertama, tapi kaedah yang pertama. Kaedah yang pertama. Pasal 1, kalau ada anak berusia 15 tahun, pasti dia sudah balik. Pasal 2, belum 15 tahun tapi kok sudah mimpi basah atau haid, berarti dia balik. Kan seperti itu. Berarti yang nomor 1 ini ukuran minimal, berarti yang nomor 2 ini kayak pengecualian dari itu. Bisa dibilang gitu. Iya, atau ya pengecualian atau perincian lah. Perincian. Terus saya mau nambah pertanyaan. Tadi itu Pak mau nanya. Tadi yang bahas bangsa atau saya itu kalau dalam bahasa itu kayak orang yang punya 2 anak. Ya. Pasti ada kecondongan dari salah satu anak laki itu, maksudnya itu kayak sifatnya. Nah, itu berarti kalau semua sifatnya laki-laki, apakah dua-duanya itu harus mencukupi kriteria balik? Maksudnya itu semua. Saya contoh diri saya sendiri, saya usaha. Tapi saya nggak banyak laki-laki. Tapi alat saya itu dua-duanya itu harus memenuhi kriteria balik atau tidak? Iya harus. Meskipun itu condong laki-laki. Meskipun condong laki-laki. Tapi kadang kan ada yang kalau di ilmu biologi, kalau rusa itu kalau yang 2 alat itu salah satunya ada yang bilang ini mati. Itu gimana? Salah satunya kenapa? Salah satunya ada yang tidak berfungsi. Iya kan, tidak berfungsinya ini belum bisa kita ketahui secara pasti kalau nanti sudah balik. Sudah balik, atau misalkan gini, 2 kelamin tapi sudah jelas yang satu nggak berfungsi misalkan. Nah itu lain lagi. Tapi kalau masih berfungsi dua-duanya, maka ini sekali sifat itu belum bisa dijadikan patokan. Sifat itu belum bisa dijadikan patokan. Karena banci bukan yang kunca ya, banci yang di dalam konteks ini orang berpenampilan perempuan tapi aslinya laki-laki, dia kan sifatnya perempuan padahal aslinya fisiknya laki-laki. Nah itu boleh jadi seperti itu nanti, boleh jadi, mohon maaf kalau misalkan antum tadi kan, boleh jadi antum secara fisik laki-laki ya kan? Atau sifatnya laki-laki maksud saya, ternyata nanti fisiknya condongnya ke perempuan nanti pada akhirnya, endingnya. Ini kan belum diketahui. Oleh sebab itu ulama ini jaga-jaga, harus
ada tanda-tandanya dari dua itu tadi, dari kelamin yang laki-laki dan kelamin yang perempuan. Kalau tidak begitu, kok misalkan hanya salah satu tanda saja yang muncul atau nggak muncul tanda sama sekali, ya maka nunggu 15 tahun dulu baru dihukumi balik secara pasti, balik secara pasti. Berarti tolak ukur bukan condong sifatnya atau kriteria fisik? Bukan. Karena sifat itu belum tentu, makanya ada banci dan tomboy. Banci itu fisiknya laki-laki tapi sifatnya perempuan, tomboy itu fisiknya perempuan tapi sifatnya laki-laki. Nah, itu kan ketidaksinkronan antara sifat dan fisik berarti. Maka sifat itu tidak bisa menjadi ukuran. Berarti dua alat tersebut harus memenuhi kriteria balik dulu. Betul. Dari sama-sama ya, alhamdulillah. Kemudian tadi yang mana dulu kan sampai lupa. Yang apa tadi? Oh, memaksa. Oh ya, memaksa. Ya. Di sini sebetulnya ada keterangan seperti ini. Ihtilam ay al-imna, yaitu mengeluarkan mani. Wa ilam yahruj al-mani minadzakar ka'an ahusa bihuruji, termasuk juga dihukumi balik ketika sudah ada maninya, Sebetulnya sudah keluar mani tapi dia tahan. Entah itu pakai obat atau pakai alat tertentu. Maka sudah dihukumi balik karena semestinya sudah ada maninya, sudah harus keluar itu. Tapi gara-gara mungkin ditahan, mungkin ada alat nanti ya, alat atau teknologi atau obat tertentu yang bisa menahan itu. Misalkan biar nggak sholat dulu lama, nanti ada obat pencegah balik misalkan. Dan sekarang ini ada ya kan obat pencegah haid itu ya. Haidnya bisa ditunda dulu. Nah, itu sudah dihukumi balik. Kemudian kharaja min tariqil mu'tadi, baik itu keluar melalui cara yang biasanya au ghairihi, atau yang enggak biasanya. Berarti baik keluarnya itu secara otomatis melalui mimpi keluar sendiri atau antum paksa. Kok keluar ya balik dengan catatan usia minimalnya sudah terpenuhi. Karena bisa keluar itu berarti sudah ada maninya itu. Sudah ada maninya. Mani itu kan ada kayak semacam apa ya, kayak banknya tuh ya, tabungannya gitu loh. Berarti kan sudah ada, buktinya bisa keluar. Dan kalau memang belum balik, mestinya dia belum ada itu tabungan itu. Mau dipaksa seperti apapun nggak akan keluar. Tapi itu buktinya bisa keluar. Berarti itu sekalipun nggak dipaksa pun harusnya dalam waktu dekat itu mimpi basah itu harusnya. Dalam beberapa kurun waktu. Kan katanya menurut penelitian laki-laki itu kan ada fase setiap berapa ya, saya kurang tahu, mungkin beda orang beda ini ya. Setiap berapa minggu atau berapa bulan, mungkin sekian hari itu pasti harus dikeluarkan ya kan. Makanya kita itu nggak bisa menghindari mimpi basah sekalipun sudah pipis sebelum tidur ya. Itu memang sudah kodratnya seperti itu. Nah, tadi kalau misalkan dipaksa kok keluar, ya sudah, karena di sini baik dengan melalui cara yang biasanya atau enggak biasanya. Buktinya bisa keluar berarti sudah ada. Kalau sudah ada berarti sudah balik ya. Berikutnya tadi siapa? Zaki ya. Zaki itu bertanya tentang ulama yang dimaksud di sini ya. Tadi ulama yang pertama Ibnu Hajar sama Syekhul Islam. Kalau Syekhul Islam ini sudah masyhur ya, kalau di fikih adalah Syekh Zakaria Al-Ansori. Ya kan? Ini sudah masyhur Syekhul Islam. Di kitab Fathul Mu'in biasanya yang sering menyebut beliau karena memang gurunya kitab Fathul Mu'in. Kalau Ibnu Hajar, nah ini ada dua kemungkinan memang. Saya sendiri karena di sini hanya disebutkan Ibnu Hajar wallahu a'lam, apakah yang disebut itu dimaksud Ibnu Hajar Al-Haytami atau Al-Asqalani? Karena dua-duanya sama-sama di bidang fikih dan berdekatan jaraknya. Dan juga sama-sama Syafi'i.
Sehingga kalau di sini hanya Ibnu Hajar kayak gini, wallahu a'lam, saya sendiri nggak tahu. Kecuali di sini dirinci. Kebetulan di sini hanya Ibnu Hajar. Biasanya kan Al-Asqalani atau Al-Haytami. Di sini Ibnu Hajar. Atau mungkin yang dimasukkan dua-duanya. Karena dua Ibnu Hajar ini kan satu sanad. Satu urutan sanad. Sehingga dimungkinkan dua-duanya atau salah satunya, wallahu a'lam, saya kurang tahu karena di sini hanya Ibnu Hajar. Bisa jadi Ibnu Hajar Al-Haytaminya atau Ibnu Hajar Al-Asqalaninya. Kemudian yang satunya lagi apa tadi? Perbedaan haid dan istihadhah. Nah, ini juga penting ya. Meskipun kita laki-laki tapi harus tahu. Kalau haid itu ya sesuai aturan haid. Sesuai aturan haid itu gimana? Ada beberapa aturan haid ya. Misalkan haid itu hanya bisa muncul di perempuan minimal waktunya adalah usia 9 tahun. Kok misalkan belum 9 tahun yang kaidah tadi, 9 tahun kok sudah keluar darah, maka tidak dihukumi haid, tapi dihukumi istihadhah. Termasuk juga batasan waktunya misalkan. Batasan maksimal haid itu adalah 15 hari. Lebih dari itu berarti dihukumi istihadhah. Sehingga untuk bentuknya itu sama. Sekalipun saya sendiri nggak tahu ya. Tapi dari ciri-cirinya itu nggak ada perbedaan. Membedakan haid dan istihadhah ini caranya hanya dengan mengukur dengan waktu. Oleh sebab itu perempuan itu harus betul-betul menghitung waktu haidnya, waktu sucinya, karena itu berkaitan dengan membedakan apakah ini haid atau istihadhah. Karena secara bentuk sama-sama darah, sama-sama merah. Sama. Jadi untuk membedakannya sulit. Kalau secara fisiknya loh ya. Maka cara membedakannya itu tidak lain hanya dengan cara menghitung harinya, menghitung waktunya. Sehingga itu penting, harus dicatat kalau perempuan. Nah, laki-laki hendaknya juga menguasai ilmu itu. Jadi harus tahu fase haid itu minimalnya berapa, kemudian maksimalnya berapa. Itu juga hendaknya harus tahu. Jaga-jaga kalau misalkan istrinya nggak tahu supaya bisa ngajarin. Jadi seperti itu untuk membedakan haid sama istihadhah. Apa? Kurang jelas. Ya. Dari setan atau dari apa? Dari apa? Hawa nafsu. Ya. Ada redaksi memang di kitab Tijan Ad-Darori. Ya, saya masih ingat. Di kitab Tijan Ad-Darori itu bahwasanya sifatnya Rasul itu meskipun al-a'radul basyariyah, Rasul itu ya makan, ya minum, ya menikah, tapi tidak melakukan hal-hal yang menurunkan muru'ah atau cenderung ke arah hina. Nah, diantaranya Rasul itu tidak pernah ihtilam. Di kitab itu dijelaskan kenapa Rasul tidak bisa ihtilam, tidak bisa mimpi basah. Karena mimpi basah itu permainannya setan. Jadi itu rekayasa dari setan. Antum kan mimpi ketemu seseorang atau ketemu sesuatu. Nah, itu kan permainannya setan. Logikanya seperti itu ya. Cuman kadang juga itu kita nggak mimpi kadang itu. Iya kan? Tiba-tiba basah aja gitu bangun-bangun. Padahal nggak mimpi apa-apa malamnya. Sehingga untuk yang nggak mimpi, saya kira kalau dikatakan untuk permainan setan ini juga ya gimana? Karena ini suatu hal yang alami, Sehingga kok boleh jadi benar, boleh jadi salah. Ada yang mengatakan redaksi seperti itu, cuman ya redaksinya itu kan bukan dari hadis ataupun dari Al-Quran secara langsung, sehingga
bisa kita percaya, boleh. Kalau misalkan tidak sesuai dengan keyakinan kita, misalkan masa saya tadi misalkan ada kasus yang setiap tiga malam berturut-turut dipermainkan. Ya ada memang redaksi seperti itu. Ada, itu di kitab Tijan Tarori ya. Cuman itu pendapat ulama saja, pendapat ulama. Nah sekaligus menyambung ke yang 3 malam berturut-turut. Itu normal atau enggak? Nah ini sebetulnya tidak dijawab oleh kitab kuning ini ya. Ini dijawab oleh kesehatan kalau ini ya. Ini sepengetahuan saya ya, sepengetahuan saya karena saya bukan ahli kesehatan atau yang berkecimpung di bidang sana. Cuman mani itu kan ada tempatnya, ya, ada kantungnya, ada banknya setiap orang. Yang mana sebetulnya yang kita keluarkan itu tidak terus habis ini, bank ini habis itu enggak. Tapi kita hanya mengeluarkan sebagian, yang mana nanti di kantong ini berkurang. Setelah berkurang nanti otomatis itu akan terisi lagi. Terisi lagi. Nah, kok misalkan sampai habis, itu kemungkinan bahaya. Dia akan lemas, akan loyo. Kalau misalkan 3 hari berturut-turut, secara normalnya sepertinya tidak normal. Secara normalnya sepertinya tidak normal karena mestinya itu ada fasenya. Meskipun fase tiap orang mungkin berbeda-beda, ada yang berapa minggu atau berapa bulan, tapi kalau sampai setiap hari itu kok kayaknya terlalu cepat. Takutnya nanti kosong, persediaannya kosong. Sehingga itu kalau menurut saya, kalau saya bukan orang ahli kesehatan, itu sepertinya nggak normal kalau sampai 3 hari berturut-turut keluar terus banyak. Mungkin ada yang salah, entah siapa yang salah, ada yang salah. Entah ada hormon dari segi makannya kurang sehat atau pola tidurnya kurang sehat misalnya. Sepertinya itu ada yang salah dan harus ditanyakan kepada saya. Bukan ahlinya, tapi sebenarnya kalau sejauh yang saya tahu itu mestinya bukan hanya normal, karena ihtilam itu mestinya ada fasenya, tidak terus berturut-turut seperti itu. Nah seperti itu. Tadi saya kan pernah di YouTube dari mana kan? Ya. Ada seperti itu kan dibilangnya mungkin ada yang setan menyukai kita atau gimana gitu. Kayak gitu kan tahu aja nampak gitu. Ya. Itu apa benar tidak? Setan menyukai kita kemudian datang ke mimpi kita jadi mimpi basah. Ya bisa saja karena bangsa jin itu ada yang menyukai manusia. Ini benar. Bangsa jin itu ada yang menyukai manusia. Tidak semuanya bangsa jin itu terus sukanya kepada sesama jenis jin. Ada yang menyukai juga ke manusia. Oleh sebab itu, makanya kok kita itu dianjurkan kalau mau tidur itu berdoa, baca ayat kursi, baca surat benar kalau kami datang, supaya tercegah dari hal-hal yang di luar apa namanya kuasa kita. Seperti kalau kita jin kalau sampai mempermainkan kita supaya kita lebih baca itu di luar kuasa kita. Kita makanya penting sebelum tidur itu baca doa. Bacanya baca doa itu, jangan baca doa. Nanti antum sudah wah saya nanti akan ketemu sama jin tidur, saya akan membaca doa sebelum jima jangan. Ngomongnya sendiri siapa saya akan begitu. Bacanya ya kita berdua. Bismillah Allahumma kamu. Minta perlindungan kepada Allah. Baca surat Al-Qur'an berguna surat Al-Qur'an. Ya boleh juga dimungkinkan seperti itu karena memang makhluk Allah yang namanya jin itu ada juga yang menyukai manusia.
dan dia bisa juga mempermainkan kita. Oleh sebab itu kita penting untuk berdoa. Takutnya dia suka ya. Tapi kayaknya sih nggak ada kayaknya. Ada lagi yang belum terjawab? Aku sudah semua. Sudah dijawab ya. Kemudian saya mau maafkan aku. Hari ini maafkan 4 ya. Satu orang tanya itu. Kalau sudah, alhamdulillah. Tutup dengan alhamdulillah. Kita dengan surat al-fatihah yang semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Juga membawa keberkahan kepada hidup kita. Pada hari ini yang mengingatkan surat al-fatihah. Allahumma bisawab. Kalau misalkan ada penjelasan yang kurang jelas atau kurang tepat, saya mohon maaf. Itu murni bukan berarti kitabnya yang salah, tapi karena saya memahaminya yang kurang pas mungkin. Semoga itu yang Allah. Dan kalau ada benarnya itu memang sesuai dengan apa yang sampaikan dari kitab ini dari Allah. Terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ada juga. Ada Setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.